Pada hari ini kita sudah masuk ke salah satu bagian di kelas ya, di course Python Essential yang bagian basic ya, karena ini ada dua kurikulum, yang satu basic, yang satu intermediate ya. Jadi Python dasar sama Python tingkat menengah. Nah, yang Python dasarnya udah selesai materinya semua. Hari ini sebenarnya namanya final examnya ya. Apa ujiannya lah gitu untuk yang esensial. Oke, karena ini para peserta masih banyak mungkin yang belum mengerti cara mengerjakannya ya. Nah, pada hari ini akan dijelaskan. Sudah mengerjakan ya boleh sambil menambah menambah informasinya tentang di NetAcad ya. Oke, jadi pada kelas ini ya, pada kelas Python Essential ini, modul tesnya itu berbeda ya dengan kalau ada yang sudah pernah mengikuti kelas-kelas lain di NetAcad ini. Jadi ada perbedaannya ya. Biasanya mungkin Anda mengenal ada exam ya, ada chapter exam, ada final exam dan sebagainya gitu. Nah, pada Python Essential ini yang ada itu modul tes. Nah, modul tes ya. Modul tes itu semacam ininya lah, semacam chapternya ya. Chapter exam kalau di ini. Kemudian nanti ada summary test. Summary test ini final examnya. Tapi karena kita ini Python Essential-nya ada dua. Yang satu itu yang dasar, PE dasar ya. Kemudian ada yang PE2 ini intermediate. Maka nanti summary test-nya ada dua. Ya, ini nanti modul tesnya masing-masing ada 4 ya. Satu ini sampai 4. Nah, lah yang summary test nanti ada dua. Summary test untuk PE1 dan summary test untuk PE2. Nah, kemudian nanti kita juga ada tugas yang dari instruktur ya, yang bukan dari NetAcad-nya. Jadi kita instruktur ngasih tugas sendiri. Itu nanti dikerjakan pakai apa? Bisa pakai Google Colab ya atau pakai Jupyter, nanti akan dijelaskan caranya. Nah, tugasnya itu ini juga nanti yang ada beberapa nanti. Baik ada yang untuk PE1 ya, Python Essential 1 maupun saat intermediate ya. Mulai minggu depan kan kita udah masuk yang intermediate materi Pythonnya. Nah, baru terakhir nanti final test. Ya, final test. Tes terakhir. Baru yang mengikuti serangkaian ini baru nanti akan keluar namanya sertifikat nanti ya. Keluar sertifikat. Sertifikatnya yang mengeluarkan nggak kita ya, tapi dari NetAcad. Sertifikat. Nah, itu sudah di-set untuk semua ini. Nilainya minimal harus 80. 80 ya. Kalau pas ngerjakan kurang 80 gimana Pak? Nggak apa-apa ya, bagus ya. Kalau kurang 80, belajar lagi nanti kerjakan lagi. Karena sampai akhir Maret ini masih bisa dikerjakan terus. Ya, sampai akhir Maret. Tetapi nanti ada ya. Kalau yang belum selesai ini, nggak bisa dia masuk ke sini nanti. Nah, jadi yang Python Essential 1, makanya hari ini kita buat waktu spesial, supaya yang belum mengerjakan pun tahu caranya. Cara mengerjakannya di website netacad.com gitu. Oke, nah seperti itu penjelasan tentang tes-tes yang ada di Python Essential Course ya, Essential Course di NetAcad ya. Nah, ini caranya nanti di samping nanti kita cobakan ya caranya. Jadi caranya buka ke halaman kelasnya ya, apakah ini grup A atau grup B. Ini kan dashboardnya seperti ini tampilannya. Nah, mungkin banyak yang tidak melihat kalau di sini ada term of the course ya, maksudnya ketentuan-ketentuan yang harus kita baca. Ini wajib dibaca. Kalau nggak dibaca, maka materi-materi ini nggak akan terbuka. Jadi kami lihat sebagian besar nggak membaca ini.
Ya, membaca itu diklik nanti ada persetujuan, apakah setuju dengan, ketentuan di kelas ini. Nah, kalau setuju ceklek, nanti begitu setuju, nah di sini jadi ada checklist-nya seperti ini. Waktu ini checklist baru Python Essential satunya kebuka, gitu. Jadi, yang belum nanti dilakukan ya, dibaca dulu. Apa ini, term and condition ya, except to start the course. Jadi ya, bahwa kita artinya setuju untuk ikut masuk di dalam kelas ini, gitu. Kalau nggak setuju ya berarti nggak dapat ini, ya, eee, ya nggak ini aja ya, cuma ikut-ikut di Zoom aja nanti ya. Nah, kemudian tentu dibaca juga nih kurikulum, kan biasa ini ada kurikulum, ada silabus, ada beberapa hal yang sering ditanyakan di kelas ini nanti bisa dibaca di sini. Nah, nanti di kelas ini nanti ada tambahan ya, mana dia nih, ini. Nah, ini kita nambahkan nanti, modul Jupyter nanti ya. Tapi mencobakannya nanti di Google Colab, nanti akan kita cobakan gitu. Tapi yang standar, yang dari NetAcad-nya, setiap tahap ya, ini kan ada Python Essential 1, nanti di bawahnya kan Python Essential 2 yang intermediate. Nah, yang basic itu ada 4 modul. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Setiap modul punya tes. Ini modul tes ini dikerjakan. Sampai ini checklist nanti. Checklist kalau udah modul 2 dikerjakan sampai checklist. Modul 3 dikerjakan ini nanti sampai checklist gitu ya. Modul 4, modul 4 nanti di atas ini ya. Modul 4 juga dikerjakan nanti checklist. Nah, kemudian setelah modul-modul ini dikerjakan, barulah bisa ngerjakan summary test. Ya, mengerjakan summary test. Satu lagi nanti mengerjakan pekerjaan pekerjaan lab dasar ya supaya ya selain dengan cara belajar yang kemarin, Python juga itu banyak digunakan menggunakan Jupyter. Ya, filenya ya, file Jupyter. Nah, untuk menciptakan file Jupyter pada Python Essential 1 ini kita masih pakai Colab dulu, Google Colab ya. Nanti kita baru pakai Jupyter yang ada di desktop untuk Python Essential 2. Nah, nanti akan dicobakan tentang Jupyter ini karena memang kemarin belum belum ada ya, belum dijelaskan gitu. Nah, begitulah proses yang harus dikerjakan ya. Oke, itu penjelasannya. Nah, kemudian Anda yang masuk ya, yang sudah masuk. Nah, di sini ya. Nah, yang sudah masuk, misalkan ini saya ambil satu ya. Nah, kan masuk di lunch ya, lunch course. Ini kalau saya melihat seperti Anda ya. Nah, ini tampilan seperti ini kan, ini contohnya yang di ini. Nah, ini halaman dashboard kan ini dia, ini yang dimaksud dengan halaman dashboard. Nah, ini ya ada berapa bagian ya? Ada theme of the course, ada about Python Essential, ada Python Essential 1, ada Python Essential 2, ada bagian final test. Ini kalau dikecilin ya. Nah, ini kalau dikecilin. Ah, ini ada 1, 2, 3 ya, ada 3 ya. Python Essential 1, Python Essential 2, Python Essential 3. Tapi kalau ini saya besarkan, nah, nah, yang di Python Essential 1 ini isinya belum ada. Kenapa? Karena belum dibuka ini term apa ini, term and condition, dibuka dulu. Nah, cara bukanya gimana? Nah, jadi cara membukanya, diklik ini tadi, term and condition except to start. Ini diklik, lihat ya, ini Python Essential 1 base ini belum ada materinya. Nah, ini seperti kalau ada yang belum membuka ini. Lihat, ini saya buka, ini ya, term and tadi udah rekam ya? Sudah ya? Term and condition ini diklik, saya klik. Nah, ini. Nah, ini syarat dan ketentuan ini dibaca ini. Dibaca. Nah, begitu ya. Ini biasa ya syarat. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kurikulumnya bukan dari Cisco ya, tapi kurikulumnya Open EDG Python Institute ya. Ini langsung dari sana ya. Pythonnya. Nah, ini kalau setuju terus ya, kalau mau dibaca dibaca. Nah, kalau setuju ya biasanya setuju aja ya. Klik ini, klik by checking the box.
Kelihatan ya? Saya lagi buka NetAkad, nanti saya jelasin pada nggak kelihatan. Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kemudian di-submit. Di-submit. Nah, lihat sudah saya submit, baru ini terbuka. Barulah terbuka modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Jadi kalau ada kemarin yang nggak kebuka, wah, katanya ada modul 1, modul 2, modul 3. Kok nggak ada ya? Nah, itu karena dia belum buka ini. Oke, ada paham ya bagi yang belum ya? Karena pas kita cek ini, wah ini banyak yang belum buka ini, belum buka apanya ini, accept, belum setuju dia dengan term and condition ya. Oke, nah kemudian ya biasalah ini dibaca ini apa ini kurikulum, lihat ya. Ini kalau mau mulai dari awal lagi ya baca kurikulumnya ini. Ini kemarin udah waktu pertama ya, waktu kita pembukaan. Nah ini kurikulumnya kan begini ya. Ini materi yang akan didapatkan, tujuannya. Kemudian ada 2 ya. Ada Python Essential 1 basic ya. 4 modul ya, consisting of 4 modules ya. Kemudian ada Python Essential 2 Intermediate, ini 4 modul juga sama ya. Jadi modulnya ada 8. Ada hand-on, ya hand-on itu maksudnya latihan-latihan dari setiap materi. Ada lab, ada kuis, ada tes. Nah, gitu. Ada lab, ada kuis, ada tesnya ya. Untuk melihat sejauh mana keterampilan dan pengetahuan yang didapatkan dari mengikuti penjelasan dari instruktur. Nah, gitu. Nah, ini rinciannya yang dua modul ya, Python. Python Essential 1 ini, Introduction, kemudian tentang tipe data, tentang Boolean dan ini apa, condition dan looping ya. Ini yang kemarin ya, tentang function ya, tuples, dictionary, dan kemarin di sini ada apa yang error itu ya, cara menangani error gitu. Nah, ini udah selesai Python Essential 1. Itulah dasar-dasar Python ya. Dasar Python gitu. Yang ini kalau di next, nah ini masuk ke Python dasar 1 ini bisa. Di next, nah ini dia. Oh ini masih ini ya, masih kurikulum ya. Di next terus. Oh ini kurikulum semua ini ya. Ini. Jadi penjelasan kurikulum cukup banyak ya di sini. Nah ini silabusnya. Silabus ya. Oke, ini dibaca sampai habis. Nah udah selesai sampai habis. Balik ke sini. Sini ya. Nah, kemudian ini tambahan ya. Tambahan yang penjelasan tadi. Yang apa tadi yang baru saya jelaskan tadi ya. Nanti kalau butuh file yang tadi ini diklik, kemudian ini dia apa yang presentasi tadi. Coba saya buka ya. Ini saya open. Nah, ini yang tadi nih penjelasan cara kerja teks. Ini dari instruktur ya, dari kita ini. Nah, ini cara-caranya tadi. Harus mengerjakan ini dulu, kan gitu tadi ya. Harus. Kemudian baru dikerjakan ini, modul 1 dikerjakan. Oke, kita kembali ke sini ya. Ini saya kembali ke sini. Nah, ini. Nah, sudah. Ini kemarin dari instruktur udah dijelaskan. Ini ya materinya ya. Materi 2 juga sudah. Modul 2 ya. Modul 3 juga sudah. Modul 4 juga sudah. Nah, sekarang tinggal ngerjakan tesnya ini. Gimana ngerjakan tesnya? Klik aja. Klik. Nah, ini klik. Tesnya multiple choice. Nah, ini 15 menit dimulai ceklek gitu. Nah, dikerjakan. Ya, ini kalau nggak salah soalnya berapa ya. Nah, nanti dikerjakan. Kalau nilainya kurang dari 80, baca lagi, nanti kerjakan lagi. Begitu cara belajarnya. Sebenarnya ini kan tes ini kan dalam rangka belajar juga. Jadi oleh di NetAkad tidak begitu ketat ya, maksudnya tes itu boleh diulang-ulang, dikerjakan, tapi sebaiknya supaya belajar ya kalau nilainya kurang, baca lagi ini. Kalau misalkan dari modul 1 nilainya kurang, baca lagi modul 1, kerjakan lagi gitu. Gitu. Semuanya dikerjakan, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Nah, kalau sudah mengerjakan modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, baru bisa mengerjakan summary test. Baru bisa mengerjakan summary test. Nah, gitu. Itu yang dari NetAkad.
Nah, yang dari instruktur itu ada Jupyter. Jadi Jupyter itu tempat kita mengetikkan program. Jadi untuk orang yang sedang belajar Python ya, di kursus-kursus, di penelitian-penelitian, Python orang banyak mengetikkannya pakai Jupyter. Jadi Jupyter itu cuma aplikasi untuk mengetikkan Python. Nah, jadi untuk mengakhiri yang eh, beginners ini ya, yang modul beginners, nah Anda diberikan modul Python. Modulnya mana? Ini di sini Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Ini klik aja. Klik. Nah, ini ada dua. Ini ada file Jupyternya. Ini ada cara menggunakannya. Nah, cara menggunakannya. Jadi pertama Anda download kedua file ini. Download kedua file ini. Coba saya download ya. Nanti di download. Ya, ini waduh, kemana itu letaknya ya? Oh ya, ini save as ya. Saya download ke ini boleh di mana aja ya. Saya letakkan ke E. Ke E di mana ya? Ini saya buat folder namanya pelatihan Python. Sudah saya masukkan ke sini ya. Ini saya download. Nah, kemudian saya buka folder. Ini saya lagi buka folder, kelihatan ya? Halo? Saya buka Explorer. Ya, Pak. Lihat, Pak. Ya, kelihatan ya, kelihatan. Ini Explorer mana ya? Buka, Pak. Iya, Buka. terbuka ya. Tadi yang saya mana tadi? Oh, ini ya, ini kan ke sini tadi. Nah, ini yang baru saya download dari NetAcad ya. Ini diekstrak aja. Ekstrak, boleh ekstrak apalah gitu. Saya ekstrak here aja ya. Biar nggak buat folder lagi. Nah, ini kan ada dua file ini. Nah, yang satu ini namanya file Jupyter, ini jenisnya IPYNB. Yang satu ini caranya, karena nanti file file Jupyter untuk percobaan dasar Python ini nanti membukanya pakai ini, pakai Google Colab ya. Tapi untuk Anda yang sudah tahu Jupyter di desktop, boleh langsung dibuka pakai Jupyter. Tapi kalau yang belum, ikutin ini. Ini ada panduannya. Nah, ini coba saya buka panduannya ya. Jadi ini ada panduan. Jadi Jupyter itu tempat kita menjalankan program Python kita yang paling banyak digunakan orang sebenarnya ya. Kalau kemarin itu disediakan oleh NetAcad itu untuk cepat mengetik aja ya. Nah, ini Jupyter, jadi kita pertama mau membukanya atau mencobakannya ya. Ada yang paling mudah lah ini ya. Jadi yang paling mudah file Jupyter itu dicobakan pakai Google Collaboratory. Ini disikat dengan Google Colab ya, Google Colab. Jadi ini tool yang ada di Google, free, tujuannya untuk penelitian dan untuk pembelajaran. Bisa untuk penelitian, bisa untuk pembelajarannya. Seperti ini ya. Di kelas-kelas juga banyak orang kalau belajar Python pakai Jupyter ya. Kenapa? Karena mereka nggak punya NetAcad seperti kita yang selama ini belajar di sini ya. Karena mereka nggak punya modul NetAcad, maka pakai Jupyter. Nah, maka untuk kesempatan ini, file Jupyternya nanti kita coba dibuka pakai Google Colab. Nah, ini ada penjelasan nanti dibaca ya. Apa kelebihannya? Kenapa kita nggak langsung pakai Jupyter Notebook yang kalau ada Jupyter Notebook nanti, kalau di laptopnya belum ada, kalau mau coba pakai Jupyter Notebook ya, maka harus mendownload Anaconda dulu. Jadi di-download dulu Anaconda, nanti di Anaconda itu ada Jupyter. Nah, kalau tahu cara buka Jupyter dari sana, silahkan. Ya, mungkin ada yang udah pernah belajar. Nah, kalau belum, nah bisa pakai Google Colab ini, sama. Sama nanti ya. Google Colab ini sama Jupyter yang ada di komputer kita sama. Cuma nanti kelemahan Google Colab, kalau kita mau gunakan harus ada koneksi internet. Tapi kalau langsung pakai aplikasi Jupyternya kan itu nggak butuh internet, kita bisa nyoba-nyoba gitu. Jadi Google Colab ini ada di internet. Apa kelebihannya? Nah, ini kelebihannya. Yang pertama free. Jadi kita menggunakan aplikasi Google Colab itu punya Google. Sama ya kayak Gmail, Google. Jadi ada Google Gmail, Google Drive, Google Form, Google Doc. Nah, sekarang ada Google Colab.
Google Colab. Salah satu aplikasi dari Google. Kelebihannya free ya, free. Jadi Google free ditujukan untuk programmer dan peneliti. Seperti kita ya yang sedang mengembangkan penelitian. Nah, kita lagi mau coba program-program Python, tapi komputer kita lemot. Komputer kita karena kan kalau nanti Python ini kan banyak digunakan untuk data science, ya, untuk data mining, untuk AI ya. Nah, itu kan butuh spesifikasi komputer yang tinggi. Kalau kita nggak punya komputernya, kita bisa pakai Google Colab ini. Nah, pakai Google Colab ini. Nanti gimana caranya nanti akan saya cobakan. Pakai modul ini juga udah jelas ya caranya. Tapi nanti perlu nanti Anda lihat nanti cara demonya ya. Ini saya bacakan dulu ya. Langkah di sini ya. Nah, cuma ini ya itu tadi kelemahannya butuh koneksi internet. Ini ya harus ada koneksi internet. Kemudian spesifikasi komputer. Nah, jadi Google Colab ini ibaratnya kita dikasih sebuah komputer oleh Google gitu. Supaya kita mau mencobakan program-program Python kita. Nah, spesifikasinya lumayan ya, mungkin di atas dari komputer kita. Ini contohnya ya ini. Dia punya GPU ya ini apakah videonya Nvidia K80 ya atau P100. Kemudian RAM-nya lumayan besar 13 GB ya. RAM kita aja paling 8 GB ya. Jadi pas kita nyoba-nyoba Google Colab, nanti itu seakan-akan kita punya komputer yang RAM-nya 13 GB gitu. Kemudian ada GPU clock ya, itu sekitar 1 GB ya, 0,8 sampai 1,5 GB. Katakanlah 1 GB gitu ya. Ini kecepatan GPU ya, karena kecepatan prosesor itu kan ada dua ya. Ada GPU, ada TPU nanti ya. Anda ceklah apa bedanya ya. Kemudian kita bisa nyimpan 130 GB. Lumayan kan, kita bisa nyimpan program kita ya di atas dari kalau Gmail aja 15 GB. Oke, itu. Kelebihan yang ketiga, kalau pakai Google Colab, kita nggak perlu nginstal. Anda nggak perlu download Anaconda, nyeting-nyeting, masuk-masuk ke Comencom kalau yang sudah belajar data mining ya. Kan kayak begitu ya. Nah, kita bisa coba langsung di Google Colab tanpa mengkonfigurasi. Itu artinya zero configuration. Kita langsung aja pakai nanti. Nah, gimana caranya nanti setelah ini ya. Jadi ini penjelasannya dulu. Jadi kita nggak perlu menginstal, nggak perlu apa gitu. Cuma kita buka aja aplikasinya. Langsung kita cobakan program Python kita bisa langsung jalan. Gitu nanti ya. Yang keempat, easy sharing. Jadi kalau kita udah buat program, kita mau kumpulkan ke guru kita, ke instruktur ya, ke dosen, atau mau kita sharing ke teman kita itu mudah. Ya, mudah nanti men-share-nya. Bisa di-share di Google Drive, bisa di GitHub ya kalau programmer kan banyak nyimpan aplikasinya di GitHub. Bisa langsung terhubung ke GitHub kita ini. Si apa ini Google Colab ini ya. Atau mau kita bagi ya, mau kita kasih contekan teman kita. Ini punya saya ini udah selesai, ini linknya. Nah, begitu. Jadi easy sharing ya, mudah untuk berbagi pakai Google Colab. Programnya apa Pak? Ya Python, program Python yang kayak kemarin ya sama ya. Cuma ini tempat ngetiknya aja yang beda. Karena Python itu kan paling banyak tempat mengetik kan ya. Tempat mencoba-cobanya gitu banyak ya. Kalau kemarin itu yang di waktu yang dengan instruktur yang selama apa ini sudah 2 minggu ini itu namanya Idle ya, Idle ya nama nama apanya nama aplikasinya ya. Kalau ini nanti kita Jupiter nanti yang satu yang lagi yang mau kita bisa Anda cobakan. Nah, ini cara gunakannya gimana? Ini langkah-langkahnya. Pertama, Colab diinstal, sebenarnya bukan diinstal ya. Maksudnya kita kita aktifkan Colab kita nanti yang ada di Google. Nah, langkah-langkahnya ini. Nanti Anda ikuti, tapi nanti saya cobakan ya. Kita bisa buat folder di Google Drive kita ya, buat folder. Kemudian, nah ini cara buat folder ya. Untuk tempat kita nyimpan kan. Kemudian nanti begitu kita jadi tampilan Colab nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bisa kita ubah ya, tem. Wow, ini kan gelap deh. Ini tampilan awalnya memang gelap seperti ini karena programmer kan perlu supaya fokus ya dikasih. Tapi ini bisa temnya bisa diganti nih, cara gantinya ya, setting site ya. Kemudian nah kita bisa coba-coba program Python yang kemarin udah dipelajari di sini. Sama ya mau perintah print, ngisi variabel, mencoba perintah if, mencoba perintah apalagi perintah for, mencoba perintah while,
atau kemarin mau mencoba struktur data list, tuple ya, kemarin tuple ya, dictionary, kan banyak kemarin yang udah dicoba ya. Nah, semua coding, semua program yang kemarin dicobakan, bisa diketikkan di sini, di Colab ini ya, nanti ya, kita coba. Nah, kemudian kita bisa menginstal library ya. Nah, ini kan belum belajar library ya, tapi mulai minggu depan itu sudah mulai kita masuk Python yang tingkat menengahnya. Nah, itu udah ada library. Nah, kalau ternyata library-nya tidak ada di Google Colab, itu mudah kita install pakai perintah pip ya. Pip install, nanti kita tambahkan gitu. Nah, kemudian kita bisa mengupload file. Misalkan kita punya file namanya notebook ya, notebook Python ya. Kita punya file notebook Python sendiri itu bisa kita upload. Nah, termasuk yang untuk nanti kita pakai ini. Karena file Python Jupyter-nya udah ada dari kita, Anda tinggal ngupload aja nanti. Nah, nanti silakan di-upload di oh, sorry ya, ini mengupload data, ini kalau data mining ya. Bukan, ini kalau yang mau di-upload adalah dataset. Ini nanti ya, kalau mau belajar data mining, biasanya ada dataset. Datasetnya kita letakkan di mana nanti di sini. Ya, ini caranya ya. Nah, kemudian Google Drive-nya juga bisa kita set supaya Google Drive kita bisa menyimpan script maupun ya mungkin dataset kita kalau terletak di dalam satu drive. Oke, kemudian bisa membaca file dataset yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, di Python nanti membacanya itu ya kalau seorang data science atau data mining itu pakai Pandas ya. Pakai Pandas. Itu kita letakkan di folder yang tadi ya, di folder apa tadi? Konten ya, konten sampel ya. Oke, ini terus, nah ini bisa kita simpan di GitHub ya. Selain tadi di Google Drive gitu. Nah, cuma memang ada kelemahannya, Google itu sehari kita bisa gunakan maksimum 12 jam ya. Tapi memang Anda sehari memang ada mau pakai Google, pakai internet 12 jam. Ya, gitu. Kemudian setiap 90 menit koneksinya sering ini ya, ini untuk yang versi terakhir kita nggak tahu ya apa Google karena pandemi ini mungkin dia berbaik hati ya di full-kan-nya. Tapi kalau untuk kita yang pemula, beginners ini tidak masalah. Batasan-batasan ini nggak mengganggu ya. Oke, untuk bacaan-bacaan itu banyak ya tentang Google Colab. Silakan nanti Anda tambah dengan sumber bacaan yang lain. Nah, ini ada di mana? Yang di sini tadi nih. Ini ya ini. Ini di NetAcad nanti ada downloadnya ya. Jadi semua file kita sekarang, semua petunjuk nanti semuanya di NetAcad ini. Nanti ini Anda baca. Kemudian ini kan ada file, ini namanya jenisnya IPYNB ya. Ini ePython Notebook ya singkatannya ya. IPY itu Python, N itu NB itu notebook ya. Notebook. Nah, ini file ini nanti yang kita upload ke Google Colab kita gitu. Oke, sekarang saya mau mencobakan gimana Pak mencoba program-program Python saya pakai Google Colab ya. Kenapa harus dicoba? Karena nanti ini tugas. Nah, ini jadi tugas nanti. Jadi nanti ini jadi tugas di sini ya. Mana dia? Di sini ya. Ini saya balik dulu ke sini. Nah, nanti ada tugas yang menggunakan Jupyter di-upload ke sini. Ini tempat uploadnya ini. Nah, jadi Python Essential 1 ini selesai mengerjakan summary test ya, summary test 1 di yang part 1. Yang kedua ini mengupload hasil Jupyter yang tadi di-download di sini, dieksekusi di Colab, nanti di-upload ke sini. Ya, cara nguploadnya ini diklik. Nah, nanti ini kan ada add submit. Nah, ini upload. Ini dia. Ini ya file ya ini. Ini. Nah, cari nanti file, tapi yang sudah dikerjakan ya, yang sudah kalau yang tadi kan saya nyimpannya di sini. Nah, ini kan belum ini belum ada isinya. Ini masih yang dasarnya ya, ini belum nanti. Nanti kalau sudah dieksekusi pakai Google Colab nanti diupload ke sini gitu. Ke NetAcad ya. Baru selesai Python Essential 1. Dianggap Anda sudah bisa mencoba-coba program-program Python dasar baik pakai editor yang ada di sini ya, yang ada di NetAcad maupun pakai Jupyter. Nggak pakai Jupyter ya, pakai Colab. Nanti yang pakai Jupyter yang sini ya. Ini Jupyter tapi ngetiknya pakai Colab. Oke, sekarang kita cobakan membuka Google Colab.
untuk percobaan Jupyter ya. Oke, caranya gini. Langkahnya tadi ya, langkahnya tadi kan ini dari sini, saya dari sini aja ya. Dari sini saya, jadi yang pertama buka Google Drive kita. Oh, Google Drive ya. Berarti kalau syarat punya Google Drive, syaratnya apa? Syarat punya Google Drive, syaratnya apa? Punya email. Nah, punya email, punya email Gmail, harus punya Gmail. Jadi pertama login dulu ke Gmail, ya kan? Ini kan kayak saya kan ini udah login ke Gmail, baru di sini ada apa? Ada Google Drive. Ke Google Drive dulu kita untuk masuk collab. Lihat, saya klik Google Drive saya. Saya klik. Nah, kan gini Google Drive ya. Google Drive kan seperti ini. Nah, ini Google Drive-nya 100 GB ini. Nah, dari sini tadi apa tadi? Ada yang menyimak nggak tadi di modulnya? Kalau lupa cara-cara ini nanti dibaca aja ya. Tadi kan udah ada di akad ya. Dari sini gimana tadi kemana? Untuk ke Google Drive, klik New, ya. Lihat ya, ini kan Google Drive kita biasa ya. Ini, wah kalau saya ini banyak foldernya ya. Ini Google Drive saya. Ini dari sini, eh, atau belum lah ya. Dari sini Anda tentukan dulu dari folder kerja Anda mau di mana. Buat foldernya. Kalau saya udah buat ini ada nggak? Ini saya udah ini punya ini percobaan collab ini. Anda buat aja gitu folder. Ini masuk ke sini dulu. Ini masuk dulu ke sini. Masuk ke sini baru new. Jadi masuk ke drive yang nanti tempat kita inginkan tempat menyimpan baru new. Ini sesuai petunjuk di tutor tadi ya. New nanti more. Nah, dari more ini lihat ada Google Collaboratory. Nah, lihat ya, Google Collaboratory. Saya klik. Ini karena saya sudah pernah terbuka, dia langsung kebuka ya. Nanti kalau Anda belum nanti ada banyak beberapa pertanyaan dijawab aja nanti ya. Inilah dia Google Collab. Nah, punya saya warna putih karena udah pernah saya setting ininya. Temnya ya. Kalau tadi kan di modulnya hitam ya. Ini warna putih. Inilah Google Colab ya. Dari sini kita bisa mencoba program-program Python kita yang kemarin. Apa kemarin? Perintah pertama. Ini ya, kita ngetiknya di sini. Perintahnya misalkan print dalam kurung, tanda petik, hello world. Dijalankan. Nah, ini menjalankannya ini. Ini yang gambar panas segitiga ini. Ini diklik aja. Lihat, diklik. Hasilnya nanti di bawah. Ya, ini tergantung koneksi internet kita. Karena Google Colab ini sangat tergantung pada koneksi internet ya. Nah, ini agak lama ini koneksi internet. Ini. Hasilnya ini kan. Ini perintah Python, print. Hasilnya ini hello world. Nah, gitu. Ya. Boleh nggak 2 baris? Boleh. Atau, nah dari sini kita bisa ke kode. Ini kan tempat kita ngetik kode yang pertama. Kalau mau ngetik kode lagi, ini diklik ini. Ini. Yang ini tadi yang pertama, ini kita mencoba di sini. Kita coba lagi, misalkan apa kemarin? Misalkan A sama dengan 5, enter. B sama dengan 7, enter. Jadi kalau mau baris, kalau ini kan satu baris, langsung dikerjakan. Kalau satu baris langsung dijalankan, langsung klik ini. Nah, tapi kalau ini yang mau, ini percobaan kita yang kedua ya. Percobaan kita yang kedua jangan langsung klik ini. Kalau ada 2 baris, misalkan A sama dengan 5, kemudian B sama dengan 7. Kemudian ini C sama dengan A ditambah B. Nah, ini 4 baris ya, baru print. Apa kemarin gini ya, hasil jumlahnya sama dengan, kan gitu ya. Ini formatnya diingat aja nanti ya, print ya. Ini print berarti 2 parameter kan, pakai koma. Ini string, C, C itu ini. C itu adalah A ditambah B. A itu apa? A itu diisi nilainya 5, B diisi nilainya 7. Berarti A dan B ini input. C ini tempat menampung hasil penjumlahan A dan B ini kan pakai jumlah ya. Nanti C-nya dicetak. Nah, ini kan perintah Python ini, 4 baris. Hasilnya apa? Hasilnya lihat, saya run. Run-nya apa ini? Run. Nah, lihat run kita tunggu. Nah, hasil jumlahnya 12 gitu.
Ini program Python kita yang kemarin. Nah, gitu ya. Atau mungkin waktu kemarin ya, coba kita masuk ke dari sini, dari modul ini, kita masuk yang sudah ada program kemarin modul berapa? Ini ya, modul 3. Ini modul 3. Kemarin kan di sini udah ada program ya. Di modul 3 ini, nah, ini langsung tes ya. Oh, salah ya. Itu tesnya tadi salah. Bentar. Aduh. Ya, ini kan modul 3 yang ini ya. Ini tadi tesnya ya, salah klik tadi. Nah, misalkan kemarin ada percobaan ini saya next ya, sampai ketemu yang program. Yang ada program yang mana kemarin ya? Next. Next, belum ada program. Belum ada program, masih teori. Nah, ini udah ada program. Programnya buat sendiri ya, yang kita tinggal copy paste lah. Ini next. Ini kalau Anda kerjakan nanti nilainya ada ya. Anda buka-buka ini, jadi sebaiknya dibuka. Misalkan ini. Ini saya copy ya. Ini saya copy. Ini kan kemarin saya paste ke sini. Nah, ini dia kan. Ini kan kita nyobanya di sini. Nyobanya di sini. Kalau run-nya kan ini ya. Ini kalau dijalankan. Dijalankan. Nah, hasilnya begini. Dia nanya dia. Bilangan pertama berapa? 3, enter. Bilangan kedua berapa? 5, enter. Nah, dia jawab yang lebih besar adalah 5, selesai. Nah, ini programnya, ini hasilnya. Sekarang kita ingin program ini kita jalankan di Google Colab. Gimana caranya? Copy aja nih. Di copy semua, disorot dulu ya, disorot, klik di Ctrl C ya, kita copy. Kemudian kita paste ke Google Colab kita. Gimana tadi Google? Paste ke sini. Ini percobaan 1. Nah, kalau mau nyoba lagi nih code-nya di plus. Di sini. Di sini di paste. Ini udah saya paste di sini. Nah, ini di Google Colab. Ini kalau saya jalankan, lihat hasilnya sama. Ini run-nya kan sini ya. Saya jalankan. Nah, itu dia tanya itu. Enter the first number 9. The second number 13. The larger number. Bilangan yang lebih besar adalah 13. Udah. Ini jadi artinya kita bisa mencoba-cobanya. Jadi Google Colab ini adalah tempat kita mencoba-coba program Python kita. Percobaan. Sehingga bisa digunakan untuk belajar di lab, untuk peneliti-peneliti juga kalau dia lagi membuat program membuatkan program data mining, data science dia. Kebanyakan orang pakai Google Colab ya. Atau mungkin pakai pakai Jupyter. Nah, ini sama dengan Jupyter nanti ya. Kalau Anda sering dengar Jupyter, ya oke. Tuh. Nah, ini hasil kita coret-coret ini bisa kita ini kalau di sini kan namanya tersimpan ya, namanya untitled ya. Nah, ini bisa kita ganti namanya. Mau namanya apa gitu. Misalkan namanya percobaan pelatihan. Nah, udah. Jadi kita klik ini aja, kita klik sembarang tempat. Nah, oh ya, kalau yang ini dia nyimpannya di sini, di sampel ya. Nah, sini tempatnya. Ada yang Pandas. Ya. Ini dia coba pelatihan dia. Oh, di luar ya. Di luar. Oke. Itulah Google Colab. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kita mau menjalankan file yang ini tadi. Nah, ini file Jupyter untuk percobaan dasar. Ini yang tugas
Jadi tugas Anda itu adalah menjalankan file Jupyter untuk percobaan dasar dengan Python ini. Menjalankan ini. Nah, gimana caranya? Caranya dari Google Colab-nya ini, dari Google Colab-nya di open di open notebook. Nah, namanya notebook. Ya, open notebook. Nah, opennya dari mana? Kita upload. Dari mana? Nah, kita pilih file ke tempat kita mendownload tadi yang diekstrak tadi. Saya letaknya di setelah tadi pelatihan Python. Nah, ini dia ini. Di PYNB ini diklik aja nih. Ini di open. Ya, di-upload ke ke Google ini, ke Google Colab kita. Nah, ini dia. Inilah file Jupyter ya, file Jupyter. Sekali lagi, file Jupyternya dibuka pakai Google Colab. File Jupyternya di mana? Di download di net. Nah, ini Anda kerjakan. Ya kebanyakan ini cuma Anda ini aja ya, nggak ada latihannya, cuma Anda ketik-ketik aja. Jadi ini setelah Anda download nanti, ini namanya Anda tambahkan. Nah, di sini tambahkan tambahkan aja nama Anda ya. Misalkan ini namanya Suherman. Supaya ada pengenal ini punya Anda ya. Udah, kalau udah ini ini aja. Nah, ini kan udah langsung namanya udah ada. Ini kan punya saya ya. Ya, mau nama saya diganti juga nggak apa-apa ya. Oke. Nah, ini apa yang Anda kerjakan di sini? Yang dikerjakan di sini adalah ini, baca ini. Jadi di sini sintak Python dirancang untuk dibaca percobaan awal. Percobaan awalnya ini. Nah, ini di mana ngetiknya? Ngetiknya di sini nih. Nah, ini yang ada ini. Diklik ininya. Jadi ikutin perintah ini. Ini disuruh apa? Disuruh memprint hello. Hello. Ketik aja seperti di atas itu. Print hello. Hello world. Gitu. Udah, kalau udah jalankan. Jalankan. Nah, udah selesai. Salah ketik lagi ya. Terbalik ya. L-nya di sini. Kalau salah ini dijalankan lagi. Jadi setiap ada perintah, jalankan di tempat pengetikan, di sel pengetikan. Nah, ini kan udah jalan ya udah. Hasilnya adalah menampilkan apa yang ada di dalam kurung perintah. Nah, kalau kita mau ini kalau kita mau ngedit ini kita ke sini lagi gitu kalau ada yang salah tadi. Nah, kemudian lakukan yang kedua, mencetak isi variabel. Nah, pertama kan ini A sama dengan 5, habis itu A ini ada 2 baris. Cobanya di mana? Cobanya ini di sini. Sini coba kan. Ketik aja itu. Cuma kan 2 baris, jangan langsung di run. Setelah A sama dengan 5, di enter, nanti di sini A. Sudah, ini kan udah sama di atas. Baru di run. Nah, udah seperti ini. Ini artinya, kita memasukkan nilai 5 ke variabel A, kemudian kita lihat isinya. Nah, katanya isinya 5. Gitu. Nah, yang ketiga, ini coba. Nah, sekarang yang kita masukkan bukan angka, tapi tulisan. X. Sama. Belajar ngetik lah. Hello, dunia, nanti di enter, di bawahnya X, kan gitu aja kan. Ini kan yang ini di run. Nah, hello dunia, selesai. Baru nomor 2. Percobaan Python indentation pada decision if. Nah, ketikkan program berikut. Jadi di Python kan kemarin ada namanya indentation. Indentation itu artinya ini. Nah, ini. Di sini ya ini. Indentation ini jarak dari yang awal kemudian turun. Nah, ini kan ada dispasikan beberapa kali ya. Ini jarak ini namanya indentation. Nah, di Python itu setiap ada titik 2 ini, ada if, ada for, ada while, ada titik 2. Baris yang bawahnya itu yang bagian dari ini, bagian dari pernyataan ini harus dilakukan indentation. Indentation itu maksudnya masuk.
ke dalam ya, boleh beberapa spasi gitu. Yang penting berbeda gitu, boleh 1 spasi, 2 spasi, 3 spasi gitu. Nah, gitu aja. Nah, ini program ini dicobakan di sini. Kan di sini tempat nyobanya. Ketik aja itu seperti itu. If 5 lebih besar 2, titik 2. Titik 2, enter. Nah, lihat ini langsung masuk dia kan. Otomatis sama Jupyter ya, sama Colab ini langsung. Perintahnya print 5 lebih besar dari 2. Sudah tiram. Udah jadi. Programnya memilih mencetak print 5 lebih besar dari 2. Tapi sini yang sedang diminta untuk Anda amati adalah masalah indentation-nya. Pakai if. Atau di looping juga ada indentation kan seperti ini kemarin ini. For X in range 1,5.2 ini juga indentation. Jadi indentation ada di if, ada di for, ya indentation juga ini. Bah, dicoba pakai X ya. For X in ring, ikutin aja yang di atas ya, 1,5. Ini titik 2. Karena kan di sini for. Titik 2 itu untuk pengulangan ya. Kita kasih perintah print X. Nah, for ini kan kemarin looping ya. Looping kalau 1 sampai 5 berarti dia akan cetak dari 1 sampai, ayo, kalau range 1 sampai 5 dia Sampai akan 4, cetak Pak. sampai 4. Ya coba kita run. Sama nggak sama yang kemarin? Ya sama, orang sama-sama Python ya. Jadi kalau di sini ringnya 1,5 sebenarnya pengulangannya itu nilainya berubah dari 1 sampai 4. Python itu suka yang terakhir itu tidak dihitung gitu. Cara sukanya apa? Sukanya beberapa pernyataan Python seperti itu. Nah, minggu lalu juga sudah belajar ini function. Kemarin ya, ini function kan pakai def ya. Function itu kan pakai def. Fungsiku isinya mencetak 2 baris. Caranya sama ini. Kita ketikkan aja ya, ini caranya def. Ini namanya boleh apa saja ya. Kebetulan di contoh itu kan fungsiku namanya. Fungsi pakai underscore saja. Nah, ini kebetulan parameternya kan kosong. Ya, kemarin kan belajar juga kan tentang parameter di function di Python ya. Nah, ini di enter. Nah, cetak print apa di sana itu kata-katanya. Hai, ini dicetak dari fungsi. Hai. Kalimat itu kalau ada pesan gitu boleh apa saja. Oke, enter, ada 2 ya. Print, terima kasih gitu. Nah, udah ini. Ini kalau dijalankan, ini kan fungsi ya. Fungsi kalau dijalankan dari def-nya, ini kan namanya deklarasi fungsi ya. Nah, ini kan def ya. Nah, ini kalau dijalankan, ini kan hasilnya kosong ya. Nah, nggak ada apa-apa ya. Kenapa? Karena ini cuma mendeklarasikan aja. Kapan ini dicetak? Kalau nama fungsinya kita panggil ya, istilahnya kalau bahasa Inggrisnya kita invoke ya. Kita panggil ya. Manggilnya apa? Manggilnya pakai gini namanya. Namanya ini apa? Fungsiku. Coba kita coba di sini ya nih. Tempat cobanya kan di sini, di bawahnya ya nyobanya. Fungsiku. Ingat ya di Python ciri khas fungsi itu setelah namanya ada kurung buka. Ini kurung buka, boleh kosong, boleh berisi. Ini berarti dia fungsi ya. Saya jalankan. Nah, hasilnya nih. Hai ini dicetak dari fungsi ini dia yang di atas. Jadi yang 2 baris ini digantikan dengan nama fungsi. Fungsi gitu. Oke, kemudian kita juga udah belajar kemarin tentang komentar di Python. Ya, komentar kan? Komentar di Python pakai apa? Pakai tanda hash ini ya. Tanda apa ini? Pagar ya. Print hello world. Berarti ini kalau kita tulis pakai tanda pagar gini tidak dikerjakan apa-apa sama Python. Dianggap nggak ada dia. Namanya cuma tulisan pesan aja gitu. Tapi kalau ini print baru. Padahal ini kan sama-sama print. Tapi karena kita beri pagar ini tidak dikerjakan. Nah, sering programmer ada beberapa baris yang tidak ingin dikerjakan. Kalau di Python itu diberi tanda membacanya itu tanda hash ya. Tanda hash atau kalau mau pakai bahasa Indonesia saya biasa bacanya pakai tanda pagar gitu.
Nah, ini dicobakan aja di sini. Atau kalau mau yang kita kasih komentar 2 baris, pakai tanda petik 3. Nah, pakai tanda petik. Nah, kalau 1 pakai tanda petik, boleh dicoba aja di sini ya. Coba di sini yang atas apa? Print hello. Nah, ini apa yang dicetak? Nggak ada. Nah, ya, saya jalankan, kosong dia, nggak ada. Kenapa? Karena ada tanda pagar. Tapi padahal kalau saya kasih print, nggak ada nggak ada tanda pagarnya. Hello di baris yang kedua ya. Ini kan ada 2 baris. Saya jalankan. Nah, ini kan dicetaknya. Ini yang jalan itu ini. Yang ini enggak. Kenapa? Karena itulah namanya komentar ya. Atau ini kalau barisnya 3. Kita pakai tanda petik 3. Mana dia tanda petik? 1, 2, 3. Langsung begini. Nah, di sini. Ini saya kasih asal-asal juga. Nah, itu kan perintahnya salah. Nggak error dia. Nah, nggak error tapi dia dia apa kan? Dia tampilkan ya. Ya, oke. Peter ya. Ya, jadi kalau ada beberapa baris ditampilkan pakai petik 3 gitu. Nah, ini kemudian tentang variabel. Ini tentang variabel ada string, ada int, ada float ya, ada complex, ada list, ada tuple kemarin kan, ada ring, ada tipe dictionary ya kemarin ya, ada set, ini set ada nggak di modul ya? Ada boolean, ada frozen set, ada void. Nah, ini tipe-tipe yang semuanya yang ada di Python. Nah, ini contohnya percobaan ini contoh. Nanti Anda cobakan di sini. Jadi ini kan X tipenya integer, Y tipenya otomatis string. Jadi di Python itu kan tipe data tidak kita definisikan, tapi langsung tipe datanya itu masuk ditentukan di variabel saat datanya diisi. Jadi kalau X diisi 5, otomatis ini X integer. Kalau Y diisi dengan John, ini pakai tanda petik 2, otomatis Y ini jadi string, karena ini kan string. Kalau misalkan Z saya masukkan 5,2, otomatis Z jadi float kan gitu. Nah, nanti cobakan di sini ya. Cobakan di sini. Nah, intinya ini dicobakan. Ini jadi mencobakan aja, mencobakan yang ada di atas gitu, nggak ada membuat yang baru ya. Cobakannya di sini ya. Jadi nanti yang dikumpulkan yang ininya udah ada. Ah, ini yang jangan yang kosong ini, tapi yang ini dipindahkan ke sini. Nah, contohnya ini ya. Ah, ini kan udah ada ini. Ini udah langsung kesimpan ini. Nah, nanti cara nyimpannya untuk di-upload kan yang akan nanti terakhir ya. Nah, ini dicobakan terus. Ini yang sudah mulai pakai paket ya. Nah, kalau ini percobaannya untuk melihat ini aja ya, melihat kelebihan Python ya. Jadi ini contohnya ada program Python. Ah, ini. Untuk penerapan nyata, ini cuma di run aja. Ini ada program cukup beberapa baris. Ini kalau di run, jadi gambar gitu. Jadi Python bisa membuat dia jadi grafik. Ini grafik sinyal ya. Ya, ini contoh 2, ini juga contoh 2. Ini di run aja untuk ini. Kalau mau belajar sambil dipahami nih codingnya ini. Kalau mau belajar ya. Oh iya, jangan menjalankan baris yang bawah sebelum yang atas dijalankan. Lihat ini. Karena di bawah ini menggunakan Bitcoin nama variabelnya ini, padahal nama variabel ini adanya di atas. Dan di atas ini kan belum dijalankan. Error dia. Tuh, error dia. Name error, nggak ada nama variabel namanya harga Bitcoin. Karena dia adanya di sini tadi ya. Ini dijalankan dulu yang atasnya, baru jalankan yang ini, yang bawah. Nah, baru ada hasilnya. Jadi ini programnya untuk menampilkan grafik Bitcoin 2 tahun. 18 sama tahun 19. Coba lagi yang di bawahnya. Ini apa ini? Nah, ini coba aja ya jalankan. Nah, ini menghasilkan apa ini? Oh, menghasilkan grafik juga, tapi bentuk grafiknya berbentuk map ya, berbentuk peta ya. Ini ada artinya ya, ini artinya suhu gitu ya, suhu di beberapa kota ya. Atau ini yang lebih seru, ini jalankan aja ya, ini untuk penelitian tentang menanam tanaman ya.
Coba kalau dijalankan ini, yang ini dijalankan nggak ada hasilnya, nggak ada print ya, atau nggak ada grafik ya. Nah, kalau yang ini dijalankan, nah ini tanamannya ditanam dengan ini ya, seperti ini apanya, disusun dengan seperti ini tanamannya, mengikuti koordinat ini. Ini kan koordinat menanam jamur ya gitu, di penelitian ya. Nah, ditanya ini titik tengahnya berapa. Nah, penelitian itu ingin ingin menghitung titik tengah di sini. Nah, pakai Python bisa kalau udah ada gambarnya. Nah, ini kita tahu ini titik tengahnya, kita tarik garis seperti kalau horizontal, titik tengahnya pasti pertemuan di sini kan. Ini berapa titiknya? Nah, ini di bawah lagi nih kita rat. Di bawah kita rat. Nah, ketahuan titik tengahnya itu adalah 7,14 untuk X-nya dan Y-nya 4,79. Oke, ini contoh lagi tentang orang yang ingin menganalisa data penggunaan komputer di sebuah kantor. Nah, di kantor itu, di perusahaan itu penggunaan komputernya seperti ini. Bisa digambarkan pakai Python. Ini apa artinya? Ini artinya hari Senin sampai hari Minggu. Ini artinya dari jam 0 sampai jam 24. Semakin kuning semakin banyak komputer yang hidup, semakin gelap semakin sedikit. Sehingga daerah sini adalah daerah komputer di kantor itu banyak yang mati. Ini banyak yang mati. Yang ini komputernya paling banyak hidup, ini paling kuning. Kalau ditanya kapan komputer paling banyak hidup, hari Rabu jam 4 gitu. Artinya nanti Python itu bisa digunakan untuk analisa data ya. Untuk menganalisa data untuk menjawab beberapa pertanyaan kan di bidang kalau data science atau data mining kan seperti itu ya pertanyaannya. Makanya banyak digunakan untuk yang seperti itu nanti Python. Untuk AI, data science, data mining. Tapi kalau kita nggak ngerti ini, arti coding ini, kan percuma. Makanya di pelatihan ini kita belajar bagaimana arti dari setiap script Python, mulai dari dasar dan menengah. Nah, yang ini ya, yang ini Anda apa? Yang ini Anda apakan? Anda jalankan seperti ini, kan ini udah jalan. Nah, kalau udah jalan sudah ada nampak ini grafik-grafiknya. Ini di-download. Di-download ini kan ada download, mana download? Atau di-save ya. Boleh save, boleh download ya. Boleh download, boleh juga pakai save. Nah, ya, di-download yang IPYNB-nya ini di-download. Yang udah jalan ya. Nah, ini namanya ditambahkan nama Anda di sini. Misalkan tadi namanya Suherman. Nah, tambahkan namanya di folder tadi ya. Nah, sudah kan sudah berarti sekarang ada dua, ada yang dari tugas cara menggunakan collab, bukan, sorry, saya nyimpannya salah lagi, mendownloadnya enggak ke sini, salah. Bentar. Letaknya di pelatihan Python ya, diulangi ya, sambil ngulang ya. Jadi di download file, download, nah ini download, letaknya di tergantung Anda nanti ya, ini punya saya letaknya di pelatihan Python. Nah di sini, nah ini namanya dikasih nama Anda di ujungnya. Suherman gitu. IPYNB-nya tetap ya, jangan dihapus. Sudah disimpan. Sudah ya. Dan kalau dilihat di sini, nah ini kan udah ada ini. Nah, inilah yang diupload ke NetAccount. Kemana? Ke sini. Sini mana? Nah, kemana tadi diupload ke ini. Di summary test ada tempat upload tugas. Ini di sini. Ini klik aja, klik. Kemudian ini add submission. Kemudian dari sini cari file, choose file, cari file yang tadi di yang sudah ditambah tadi yang pelatihan Python. Nah ini tadi yang nama file tadi udah ada, ini nama server. Ini di open, udah di upload ini, upload, sudah mengumpulkan tugas sudah si Suherman. Gitu. Nanti di save ya, jangan lupa di save. Nah barulah ini semuanya nanti selesailah ya.
Kalau sudah modul 1 tes, modul 2 tes, modul 3 tes, modul 4 tes, summary tes sama upload tugas ini sudah, barulah nanti ini terbuka. Barulah modul apa ini? Barulah Python esensial untuk minggu depan bisa terbuka. Oke? Itu. Jadi silahkan dikerjakan. Ada nggak yang ngerjakan? Nah, ini ya, ini tulisan-tulisan satu ini artinya dia sudah ini, sudah apa? Sudah tem aksesnya, ininya surveinya sudah dia buka gitu. Nah, kalau ini nilainya ini berarti modul modul 1 sudah. Ini kan ada yang belum ini. Belum. Jadi dengan cara yang tadi ya. Silakan dikerjakan ini modul 1. Jadi dari instruktur kelihatan siapa yang mengerjakan modul 1, siapa yang mengerjakan modul 2, modul 3, modul 4, sama part summary nanti dengan satu lagi nanti ada tugas ya. Udah. Nah, itulah syarat untuk terbukanya yang modul 2 ini. Nah, modul 2. Modul 2 sekarang kan kosong ini. Nggak ada, materinya nggak ada. Kenapa? Karena modul satunya belum dikerjakan semua tes-tesnya. Oke, itulah yang dikerjakan ya, mulai dari sekarang ya. Semestinya dikerjakan sekarang. Nah, kita nggak usah pantau, silakan aja dikerjakan hari ini. Semestinya kan udah dari minggu lalu ya. Semestinya setiap minggu itu ya udah dikerjakan, tapi silakan kerjakan sekarang. Kita akan cek nanti ya. Kita akan cek nanti atau besok ya. Besok akan kita cetak laporannya, kita upload ke grup ya. Siapa yang sudah, siapa yang belum di grup WA nanti. Baik yang A maupun yang B. Ya besok hari Senin akan kita capture gitu supaya jangan ada yang lupa. Mungkin ada yang tidak hadir gitu ya. Oke, ini rekamannya saya stop dulu.